Ya, kembali saya mengucapkan selamat berhari Sabat. Kiranya berkat Sabat tercurah bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan renungan firman Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhan dengan judul pekerjaan penghibur. Ya, pekerjaan penghibur. Kita pertama-tama akan melihat di dalam firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai 15. 4b sampai ayat yang ke-15. Kita membaca bergantian, ya. Ayat yang genap saya akan bacakan, ayat yang ganjil Bapak Ibu dan juga saudari yang akan membacakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus membaca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang keempat. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. 4b, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 5. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat 7. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 9. Ayat 10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. 11. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 13. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 15. Amin. Ya, Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya, kita hari ini melihat bagian yang kedua, ya, melihat bagaimana tentang penghibur, ya. Kalau kita kemarin sudah melihat kata daripada bahasa Yunaninya, ya, seorang penolong yang lain, ya, itu adalah Parakletos, ya. Nah, Parakletos itu ada hanya di Injil Yohanes dan juga di surat 1 Yohanes. Artinya sama, ya. Parakletos itu artinya, ya, adalah Yesus Kristus, ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26 dikatakan adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 itu adalah dituliskan dalam bahasa Indonesia, ya, nggak tahu dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Indonesia itu adalah penolong, ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, dan Yohanes pasal 16 ayat 7 itu adalah penghibur. Sedangkan di 1 Yohanes pasal 21 itu adalah pengantara. Tapi kalau bahasa aslinya yaitu Yunaninya itu adalah Parakletos, ya. Dan kita sudah mengetahui, ya, bahwa Parakletos itu
adalah Yesus Kristus, ya. Parakletos itu adalah Roh Kudus. Bagaimana Yesus dia dikatakan kalau kita melihat pada ayat yang ke-7, Yohanes pasal 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kita melihat bahwa Parakletos itu sendiri adalah Yesus Kristus atau juga Roh Kudus. Yesus masih ada bersama-sama dengan muridnya. Apakah penghibur itu, ya, atau Parakletos itu turun? Belum, ya. Dicurahkan kepada mereka? Belum. Mereka belum menerima yang namanya Roh Kudus itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Kecuali kalau Yesus pergi, ya, artinya Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dalam dunia ini dengan mati di atas kayu salib, maka penghibur itu atau Parakletos itu akan diutus kepada kamu. Nah, oleh karena itu kita dapat melihat di dalam firman Tuhan ini bahwa bagaimana Tuhan Yesus yang memberikan yang namanya kepada murid-muridnya saat itu, mereka mengalami yang namanya kegelisahan. Orang yang gelisah, merasa cemas, merasa sangat khawatir sekali. Maka Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya. Untuk apa? Tentunya adalah untuk memberikan penguatan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya juga tidak tahu bagaimana nanti kami, ya. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, murid-muridnya pun nggak tahu. Maka oleh karena itu Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya bahwa dia akan memberikan seorang penolong. Ya, aku akan minta kepada Bapa supaya kamu diberikan seorang penolong yang lain. Itu adalah yang diminta oleh Yesus, supaya murid-muridnya mendapatkan penolong, yaitu Parakletos itu sendiri, Yesus sendiri, atau juga adalah Roh Kudus itu sendiri. Maka di sini dikatakan, kalau kita melihat ayat yang keempat, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya, terus memberikan yang namanya dorongan, terus memberikan yang namanya semangat kepada murid-muridnya untuk terus bertekun, untuk terus dapat mengikuti apa yang Tuhan Yesus kehendaki, ya, bagi mereka, untuk mereka bersama-sama lakukan. Maka pada ayat yang kelima, kita membacanya kembali, Yohanes 16 ayat yang kelima, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau? 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa di antara mereka tidak ada seorang pun yang bertanya, kemana engkau akan pergi? Karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Tuhan Yesus tahu, ya, walau mereka tidak berbicara, walau mereka tidak menyatakan hal itu kepada Yesus, tapi Tuhan Yesus mengetahui bagaimana mereka sedang mengalami kegelisahan, sedang mengalami keresahan, sedang mengalami yang namanya kekhawatiran. Oleh karena itu, ya, bagaimana, ya, Yesus memberikan penguatan kepada murid-muridnya. Dan sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana Parakletos itu, ya, Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Sebenarnya caranya sangat mudah sekali. Caranya kita cuma minta, maka kita akan menerima. Minta akan diberikan kepada kita. Mencari, kita akan mendapat. Mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Bagaimana hari ini kita
akan mendapatkan Roh Kudus itu sendiri, sedangkan kita tidak ada yang namanya kemauan, tidak ada yang namanya kerinduan untuk memohon Roh Kudus itu sendiri. Padahal ini janji Tuhan sendiri akan diberikan kepada kita bagi siapa yang meminta. Kalau kita mengingat kisah daripada Panglima Naaman. Panglima Naaman tidak disambut ya oleh Nabi Elisa. Hanya bujangnya saja menyampaikan, mandi dia 7 kali di Sungai Yordan. Gampang sekali ya. Tapi marah ya, dongkol hatinya. Kenapa dia tidak datang sendiri? Ya dia tidak menyentuh aku ya supaya penyakit kustaku ini sembuh. Ya, bukankah di tanahku sendiri ya banyak sungai-sungai yang begitu bersih? Ya, salah satunya adalah Abana. Itu ada sungai yang bagus. Kenapa aku tidak mandi di sana? Supaya sakit kustaku hilang. Maka pegawainya bilang, Tuanku, kalau tuanku saat ini disuruh melakukan hal yang susah, bukankah tuanku akan melakukannya? Dan ini hanya perkara gampang, tinggal mandi ya di Sungai Yordan 7 kali, udah sembuh, beres. Wah, akhirnya Naaman mungkin tergugah juga saudara ya. Oke, pertama nggak sembuh ya, 2 nyelam lagi nggak sembuh, sampai ke 7 kali keluar, maka dia mengalami kesembuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Itu menunjukkan apa, saudara? Bukankah Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita seperti janji Tuhan itu mudah sekali? Minta, akan diberikan kepada kamu. Ya, cari, akan mendapat. Ketuk, maka akan dibukakan pintu bagi kita. Caranya sederhana, caranya gampang, tapi bagaimana hari ini adakah kerinduan di dalam hati kita mencari Parakletos itu sendiri? Untuk mendapatkan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya ada di dalam diri kita, supaya memenuhi kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran, supaya kita dapat menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Kenapa saudara? Karena kita juga punya kegelisahan masing-masing. Karena kita mempunyai juga permasalahan kita masing-masing. Tetapi bagaimana kalau Roh Kudus itu belum ada di dalam hati kita, di dalam diri kita? Mari kita terus berjuang untuk memohon Roh Kudus yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Ya, maka di sini kita melihat pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika ya penghibur itu, ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, aku meninggalkan dunia ini, telah menyelesaikan tugasku di dalam dunia ini. Sebab jikalau aku tidak pergi, jikalau Yesus tidak pergi, masih ada di dalam dunia, maka penghibur itu tidak akan pernah datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, akan diutus kepadamu, ya, kepada murid-muridnya. Termasuk hari ini juga kepada kita. Bapak, Ibu, dan juga saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, adakah kita hari ini mempunyai kerinduan yang demikian? Apa sih fungsinya daripada Parakletos itu sendiri? Apa sih fungsinya, ya? Apa sih pekerjaan daripada penghibur itu sendiri? Ya, maka dikatakan bahwa jikalau penghibur itu datang, ya, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi pekerjaan daripada penghibur, yaitu Parakletos, Roh Kudus, ya, datang fungsinya adalah menginsafkan dunia. Kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya, ya, dalam bahasa Yunaninya itu adalah
artinya menegur, ya. Menegur, memperingatkan atau memarahi. Ya, kalau bahasa Inggrisnya adalah rebuke, ya, memarahi. Jadi ketika penghibur itu datang, ya, pekerjaan penghibur itu adalah agar, ya, kita dapat menginsafkan dunia, agar kita dapat memarahi dunia, ya. Kalau dalam bahasa aslinya memarahi, ya, menegur, tapi bukan dengan teguran yang ringan, ya, tapi adalah teguran yang keras tentunya. Akan mengingatkan, akan menginsafkan, akan menegur, saudara. Jikalau hari ini Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, ya, kalau hari ini kita ada berbuat, ya, yang namanya kekeliruan, ya, akan ditegur. Roh Kudus akan membantu kita, menegur. Termasuk juga saudara seiman kita akan terus ingatkan, ya. Jangan sampai orang tersebut terus-menerus melakukan yang namanya kesalahan. Dibawa ke dalam kebenaran supaya segera bertobat. Ada manfaatnya, saudara. Ada pekerjaannya. Jadi hari ini kita mau agar penghibur itu tinggal di dalam diri kita, ya. Bukan berarti kita semau-maunya kita, ya. Tadi siang kita telah melakukan pemahaman Alkitab, ya, tentang 1 Korintus pasal 5 ayat 5, ya. Jadi ada filsafat, ya. Ada filsafat yang masuk, ya. Sehingga banyak orang yang terimbas, ya. Banyak jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin juga bingung, ya, bahwa di dalam gereja banyak sekali melakukan yang namanya percabulan, banyak sekali melakukan yang namanya perzinahan. Tapi mereka merasa bahwa itu hanya tubuh, ya, tubuhnya saja yang akan binasa, rohnya akan selamat, ya. Kalau begitu enak banget, ya. Kenapa, saudara? Karena jemaat-jemaat di Korintus adalah sudah menerima anugerah keselamatan, sudah dibaptis, saudara. Tapi bagaimana melakukan hal-hal yang demikian? Tentu tidak akan mendapatkan keselamatan. Tapi ayat tersebut juga membingungkan, saudara, ya. Kalau kita mungkin tidak hati-hati, kita akan terjebak. Kalau gitu, boleh dong melakukan perzinahan, boleh dong melakukan yang namanya percabulan, boleh dong berbuat dosa. Wah, kalau begitu enak banget, ya. Suatu hari kelak nanti kita akan masuk surga, ya, dengan keadaan tubuh yang dengan keadaan kita masih melekat dengan dosa kita, ya. Kalau gitu itulah banyak denominasi, ya, yang mengatakan anugerah, ya, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Itulah ajaran yang disampaikan. Walau kita berdosa nggak masalah, karena kita sudah dibaptis. Sekali dibaptis selamat. Waduh, kacau, ya. Kalau kita juga mempunyai pandangan yang demikian, sekali dibaptis sudah selamat, ya, berarti kita tidak peduli lagi, ya, melakukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang dosa, ya. Berarti tidak ada aturan main. Tentu itu tidak dikehendaki. Nah, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa hal itu tidak baik. Bahkan mereka sombong sekali. Wah, dengan bangganya, ya. Dengan bangganya mereka menyatakan hal tersebut dengan mengumbar. Maka Rasul Paulus menegaskan, ya, kalau dia ada, kalau dia hadir, atau bahkan sekalipun dia tidak hadir, secara roh dia ada, hadir. Kalau ada, dia akan memarahi, saudara. Kalau akan dia tegur dengan keras.
ya bahkan akan diumumkan, ya bahkan mungkin lebih tegas lagi dipecat, saudara. Supaya apa? Supaya jemaat-jemaat tidak terkameri, jemaat-jemaat Tuhan tidak terkontaminasi. Kalau enggak bahaya, saudara ya. Bilang kepada jemaat, ayo kamu lakukan ini, enggak akan masalah, ya. Karena darah Tuhan akan mengampuni kita, darah Tuhan akan membersihkan kita. Cilaka, saudara. Ya. Ajaran yang demikian akan melemahkan gereja. Ya. Suatu hari kelak, gereja akan menjadi sangat-sangat duniawi sekali. Sangat duniawi. Tapi mari kita belajar bahwa Rasul Paulus juga menentang hal itu. Tidak senang, memarahi, saudara. Kalau dia hadir saat itu. Ya, bahkan secara rohani dia pun hadir. Ingin memarahi. Bahwa hal itu tidak benar. Ketika kita melakukan dosa, ya, pada tubuh kita memang, ya, tubuh kita berdosa. Tetapi rohani kita pun sama, saudara. Jikalau kita melakukan hal itu terus-menerus, kita tidak akan pernah mendapatkan kerajaan surga yang Tuhan janjikan. Jangan pernah berharap, saudara. Maka Rasul Paulus dengan tegas sekali, supaya jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya tidak terkameri, tidak terkontaminasi. Maka ragi ini sangat berbahaya sekali. Mari kita bersama-sama hari ini. Pekerjaan penghibur akan menginsafkan dunia, akan memarahi, saudara. Ya. Hari ini kita mungkin menegur, tidak akan senang ya, saudara ya. Kalau kita menegur, tidak akan ada orang yang senang. Oh, terima kasih ya, saudaraku, engkau telah menegur saya. Enggak ada, saudara ya. Yang pasti hati kita akan dongkol. Tapi bagaimana kita mau belajar? Pekerjaan penghibur memang akan menginsafkan dunia dari dosa. Akan menegur, ya, memarahi. Dengan apa? Dengan keras, saudara. Ya. Orang yang berbuat salah, ya, akan mendapatkan peringatan, akan mendapatkan teguran. Supaya apa? Kembali bertobat. Kembali untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, itu yang diinginkan Tuhan. Supaya mereka bisa menerima kebenaran. Suatu hari nanti penghakiman akan lebih lagi, saudara ya. Bahwa ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saat penghakiman tiba, kita tidak bisa lagi, sudah, itu finish, sudah, saudara. Sudah akhir. Jadi kita nggak bisa lagi. Beruntung, saudara, kalau hari ini kita ditegur. Mari kita mengintrospeksi, mari kita merenungkan. Mari kita bersandarkan kepada penghibur. Mari kita bersandarkan dengan Parakletos, itu adalah Roh Kudus Tuhan. Mari kita berkaca, saudara, supaya kita bisa insaf, supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran. Suatu hari kelak, ya, ketika kita sudah membersihkan diri kita, ya, karena baptisan air kan untuk penghapusan dosa kita. Ya, dosa kita dihapuskan, dosa kita diampuni, ya, dosa kita dibersihkan. Masih ada lagi, saudara, baptisan-baptisan yang lain, ya, baptisan api, ya, baptisan firman, itu yang akan terus membersihkan kita. Tapi apakah kita siap, saudara? Kita siap untuk menerima hal itu. Jikalau kita siap, maka saat nanti kita menghadap Tuhan, penghakiman kita tidak ada masalah. Kenapa, saudara? Karena kita sudah membereskannya. Selama di dunia ini kita punya kesempatan, ya, punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Baik saya, Bapak, Ibu, dan juga saudari, ya, supaya kita boleh melihat pekerjaan daripada penghibur itu sendiri. Yang berikut, terakhir, ayat yang ke-12 dan 13. Yohanes 16 ayat 12 dan 13, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran,
ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pekerjaan daripada penghibur yang kedua adalah memimpin kita ya ke dalam seluruh kebenaran. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus nggak mungkin kan didekati dengan yang tidak kudus, saudara. Tapi bagaimana kita terus menjalani kehidupan untuk mengejar kekudusan itu sendiri. Maka ketika kita berjalan untuk mengejar kekudusan itu, kita harus tentunya bersandaran kepada kekuatan daripada Roh Kudus. Kekuatan kita terbatas adanya. Terbatas, saudara. Tapi mari kita terus mengejar, saudara. Mengejar apa? Karena di sini Roh Kudus itu atau Parakletos itu sendiri adalah Ia yang datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran, saudara. Jadi kita dapat mengetahui tentang kebenaran Allah, tentang firman-firman Tuhan. Akan dipimpin, saudara, ya, ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kita bisa memahami, sehingga kita bisa mengerti, saudara. Tidak seperti yang lain, saudara. Yang lain menganggap bahwa sekali bersih, udah selama-lamanya bersih. Walau kita melakukan dosa, itu hanya fisik, itu hanya tubuh. Tubuh berdosa, ya, akan binasa. Tetapi roh akan diselamatkan. Tentu tidak demikian. Ya, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari, mari ketika Parakletos itu, ya, penghibur itu, pekerjaan penghibur, ya, akan memimpin. Karena kebenaran firman itu bukan hanya 1-2, Bapak, Ibu, ya, tapi banyak sekali firman kebenaran yang harus kita ikuti. Firman yang akan terus menuntun langkah kehidupan kita, ya, berjalan untuk hidup kudus, untuk hidup benar di dalam Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan pada Sabat sore hari ini, biarlah kiranya kita dapat belajar pekerjaan daripada penghibur itu sendiri atau Parakletos, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Ya. Yang pertama akan menginsafkan kita, ya, memarahi, ya. Kita ketika mendapatkan hal tersebut, saudara, mari kita segera bertobat, segera kita insaf, segera kita berbenah diri, saudara. Supaya nanti suatu hari kelak penghakiman Tuhan itu sudah final. Nggak bisa lagi, saudara, saya mau berbenah dulu. Nggak bisa berbenah selama kita masih di dunia ini. Mari kita berbenah. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, ketika Roh Kudus menegur kita, ketika Roh Kudus memarah kita, segera bertobat. Yang kedua, Roh Kudus, Roh kebenaran akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Terus kita gali, ya, firman Tuhan yang akan memimpin kita, menuntun kita, sehingga suatu hari kelak kita terus tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, maka kita akan memiliki kerajaan sorga yang Tuhan janjikan. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan boleh memberikan penguatan kepada kita semua. Haleluya. Amin.